pembelaan saya hari ini, saya beri judul Surat dari Balik Jeruji. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati, serta hadirin yang saya muliakan. Sekalipun dalam kejatuhan yang sangat dalam saat ini, saya tetap bersyukur Tuhan memberikan kekuatan luar biasa hingga saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membacakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana, khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah, suami yang telah ratusan hari berpisah sejak ditahanan di Makobrimob, hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka yang disobek paksa kembali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Berkali-kali, yaitu ketika saya harus menjelaskan apa yang terjadi pada sore hari di rumah kami di Magelang, 7 Juli 2022 lalu. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik, yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikit pun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis hakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap, jika Tuhan mengizinkan, semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya, pelukan yang paling dalam, merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan, sedikit pun tidak pernah. Sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga, sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini, bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan
apalagi merencanakan ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati. Pada hari ini, saya sebagai perempuan dan istri dari Bapak Ferdi Sambo, seorang ibu dari 4 orang anak yang harus saya tinggalkan untuk menjalani proses hukum sebagai terdakwa pembunuhan berencana, yang bahkan minggu lalu saya telah dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Saya gembira karena memang 7 Juli sesungguhnya adalah hari yang sangat saya nantikan tiap tahun, menjadi momen kebahagiaan dan pemersatu ikatan cinta kasih kami sekeluarga, di mana 22 tahun yang lalu saya dan suami saya, Bapak Ferdi Sambo, sebagai pelindung dan kepala rumah tangga, mengingat akan janji pernikahan yang diucapkan di altar gereja di Jakarta. Namun di tanggal yang sama sore hari, 7 Juli 2022, saat kebahagiaan perayaan ulang tahun pernikahan kami masih bergemuruh dalam pikiran dan perasaan, saya mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka mendalam hingga saat ini. Kebahagiaan kami seperti direnggut, dicampakkan dan diinjak-injak. Saya membeku dan bahkan tak sempat memikirkan hal seburuk ini akan dapat menimpa saya dan berdampak pada keluarga. Yang lebih sulit saya terima, pelakunya adalah orang yang kami percaya, orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau ajudan suami saya yang lainnya. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam dengan segala tenaga yang tersisa, saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022. Sepanjang perjalanan saya hanya menghabiskan waktu dengan beristirahat serta berusaha tetap menguatkan hati saya untuk memberanikan diri bercerita kepada orang yang paling saya percayai, yakni suami saya, Bapak Ferdi Sambo. Sebagai seorang istri, kepada siapa lagi saya harus menceritakan kepedihan ini kalau tidak pada suami, orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga. Majelis Hakim yang mulia,
Sampai di Rumah Saguling, saya langsung menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah kami sekeluarga lakukan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun, kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan karena adanya anak kami berusia 1,5 tahun yang belum bisa divaksin. Saya melaksanakan tes PCR sesuai dengan aturan bagi keluarga kami. Setelah selesai tes PCR, saya makan di ruang makan lantai 2 karena sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tidak berhenti untuk singgah makan. Kemudian saya naik ke lantai 3 dan bertemu dengan suami saya. Dengan segala ketakutan yang masih menggelayut, saya menceritakan peristiwa pahit yang terjadi di tanggal 7 Juli 2022. Dengan semua sisa keberanian, saya sampaikan secara jujur apa yang dilakukan Yosua secara langsung hanya kepada suami saya. Saya hancur dan malu sekali saat harus menceritakan kejadian kelam tersebut. Tidak bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana saat itu. Saya memandang ke suami, matanya kosong, tubuhnya bergetar, dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat. Kami berdua tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami. Yang mulia, dengan semua sisa tenaga yang masih saya miliki, saya berusaha mengubur rasa malu dan harga diri yang hancur ketika memutuskan bercerita jujur kejadian yang menimpa saya, walaupun dengan resiko ketakutan dalam hati. Apakah suami saya akan menerima dan mencintai saya seperti dulu lagi? Dengan perasaan masih kalut, saya berjalan ke kamar meninggalkan suami yang masih duduk di ruangan tadi. Di dalam kamar saya tidak tahu harus berbuat apa, hingga saya pamit pada suami dan meninggalkan Rumah Saguling untuk isolasi mandiri. Yang ada dalam lubuk pikiran saya saat itu adalah mengambil jarak, namun tetap harus isolasi, menunggu hasil tes PCR. Untuk mencegah anak kami bertemu dan tidak kuasa menahan untuk memeluk saya saat melihat ibunya. Sampai di rumah Duren 346, masuk kamar dan menutup pintu. Kemudian saya berganti pakaian karena pakaian yang saya kenakan saat tiba di rumah Duren 3 adalah pakaian yang sama sejak keberangkatan sejak pagi dari Magelang. Berganti pakaian ini adalah kebiasaan saya sebelum istirahat atau tidur.